Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pelajaran IPA yang kali ini akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak sekalian, kita mulai dari usaha ya. Silakan dibuka buku kalian, buku paketnya. Ada tabel 2.1 pernyataan terkait usaha. Nomor 1. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Nah, di sini ada gaya 10 Newton. Kita simbolkan dengan F ya, gaya 10 Newton. Kemudian ada perpindahan 20 cm. Kita simbolkan dengan S. Sehingga di sini pada kalimat ini terdapat F gaya dan terdapat S perpindahan. Maka ini termasuk dalam usaha. Jadi usaha ada di dalamnya terdapat F gaya dan ada S. Kalimat nomor 2, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, di sini ada F ya 500 gram ya gaya berat di sini, kemudian ada perpindahan 2 meter, ini kita sebut dengan S. Jadi ada F, komponennya ada S juga, sehingga ini masuk ke dalam usaha. Berikutnya kalimat yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Jadi di sini pada kalimat nomor 3 terdapat gaya sebesar 50 Newton, namun perpindahannya tidak ada karena Siti bergerak dari rak daging ke sayuran, kembali lagi ke rak daging. Jadi tidak ada perpindahan. Maka ini kita sebut dengan bukan usaha. Kalimat nomor 4, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Gayanya ada 5 Newton, perpindahannya tidak ada. Maka ini masuk dalam bukan usaha. Nomor 5, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ada gayanya 40 Newton, ada perpindahan 2 meter. Maka ini disebut dengan usaha. Lanjut, jadi usaha adalah kalau kita jabarkan secara matematis, W sama dengan F kali delta S. F-nya adalah usaha. W-nya adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, dan S atau delta S adalah perpindahan satuannya meter. Contoh soal, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama yang massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah gaya besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Diketahui. Nah, kemudian setiap kali mengerjakan soal-soal fisika dimulai dari begini ya, diketahui. Kemudian F Lani, nah ini ya gayanya 100 Newton dan S-nya 10 meter. Nah, tulis di sini. Kemudian FCT ini gayanya 400 Newton, berpindahnya sejauh 40 meter, ditulis di sini. Kemudian ditanya W usaha Lani dan usaha Siti. Berapa usahanya Lani dan Siti? Berikutnya jawab. Rumusnya W sama dengan F kali delta S. Yang pertama, W Lani 100 Newton dikali 10 meter perpindahan. 100 kali 10 sama dengan 1000 Joule. Usaha Siti, W sama dengan F kali S. F-nya 400 Newton, S-nya 40 meter. Dari sini, 400 Newton, 40 meter. Hasilnya adalah 16.000 Joule. Nah, ini usaha Lani dan usaha Siti. Berikutnya, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak? Jadi usaha tadi akan menghasilkan P
atau daya ya, energi yang dikeluarkan oleh Siti dan Lani itu sebesar atau dengan dirumuskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, satuannya watt, W usaha, satuannya joule, dan T waktu, satuannya adalah sekon. Contoh soal, Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule yang tadi dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Diketahui usaha Lani 1000 joule, usaha Siti 16.000 joule. Waktunya Lani 10 sekon, T-nya Siti 40 sekon. Ditanya P Lani dan P Siti. P ini adalah dayanya ya, dayanya Lani dan daya Siti berapa? Jawab, rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. P-nya Lani atau daya Lani adalah W-nya 1000 joule yang ini dan T-nya 10 sekon yang ini. Jadi 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Jadi daya Lani adalah 100 watt. Kemudian dayanya Siti 16.000 joule dibagi 40 sekon. W-nya 16.000, T-nya 40. W per T 16.000 dibagi 40 sama dengan 400 watt. Dengan demikian, energi yang dikeluarkan oleh Siti lebih besar sebanyak 400 watt daripada Lani yang hanya 100 watt. Jadi ini adalah daya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah tugas yang harus dikerjakan oleh kalian ada di halaman 79. Ayo kita selesaikan. Contoh, Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Ini F-nya 250, perpindahannya 50. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. T-nya adalah 50 sekon. Tentukan A. Besar usaha, berarti W-nya berapa ya? Gampang, yang seperti yang tadi. Dan B, daya yang dilakukan oleh Benny, D atau P-nya berapa. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan nanti ya. Berikutnya adalah kegiatan sehari-hari dan pesawat sederhana yang digunakan sebagai alat bantu. Contoh, memotong kertas, maka alat bantunya adalah alat pemotong kertas. Menggunting rumput, alat bantunya gunting. Memotong daging, alat guntingnya apa? Mencabut buku, paku, alat bantunya adalah catut. Mengerek bendera, alat bantunya apa? Nah, tolong dibuat, ini dikerjakan lagi tabelnya seperti ini, sampai dengan 10 aktivitas dan cari alat bantunya apa dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mudah, kalian sering melihat tukang mengerjakan sesuatu menggunakan alat. Nah, alat-alat itu dimasukkan ke sini dan jenis kegiatannya apa. 1 sampai 10 termasuk yang ini ya, boleh ditulis ulang. Ini dikerjakan di buku tulis. Selanjutnya adalah jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol. Nah, ini bentuk katrol, mungkin kalian pernah lihat, ada sumur, yang di atasnya ada katrol. Katrol seperti ini, jenis katrol tunggal, karena satu ya. Kira-kira apa lagi yang pernah kalian lihat yang menggunakan katrol seperti ini? Misalnya apa? Orang yang mengerek burung ke tiang ya, berarti di sana ada katrolnya di atasnya. Atau mengerek bendera, juga ada katrolnya. Jadi katrol ini adalah alat sederhana yang bisa membantu untuk menaikkan benda ini, misalnya ember ya. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Jadi sebenarnya ini sama saja nih. Bebannya di sini misalnya ember ini menarik air sebesar 500 Newton, maka gayanya juga 500 Newton karena keuntungannya sama dengan 1. Jadi hanya untuk memudahkan atau memindahkan arah geraknya saja ini supaya naik ke atas. Seperti itu. Jadi karena katrol ini katrol tunggal dan tetap, maka keuntungan mekanisnya 1. Kalau isi embernya ini kira-kira gayanya beratnya 500 Newton. Selanjutnya
ada beberapa jenis katrol. Yang pertama katrol tetap tunggal, yang ini sama dengan yang gambar sebelah kiri, bahwa katrol ini disebut dengan katrol tetap tunggal. Artinya katrolnya tetap ada di sini di atas, jadi sama persis dengan katrol yang untuk ngambil air ini ya. Untuk katrol tetap tunggal ini jika bebannya misalnya 1000 Newton, maka kuasa atau gayanya juga 1000 Newton. Jadi sama nih, KM-nya, keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Jadi hanya untuk memindahkan arah saja dari bawah ke atas, kita nariknya ke sini gitu. Berikutnya katrol tunggal bebas, yang sebelah kanannya lagi. Ya, perbedaannya katrolnya ikut bergerak, naik turun beserta dengan embernya. Jadi apabila bebannya 1000 Newton, maka gaya yang dikeluarkan cukup dengan 500 Newton saja. Jadi FK sama dengan setengah FB, atau keuntungan mekanisnya FB per FK sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya untuk katrol jenis ini adalah 2. Sebelah kanannya lagi katrol tetap dan 1 katrol bebas. Jadi ada 2 katrolnya nih, 1 tetap, 1. Nah, untuk jenis katrol ini sama dengan yang sebelah kirinya. Jika bebannya 1000 Newton, maka gayanya cukup 500 Newton. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan yang sebelah kiri ini. FB per FK sama dengan 2, KM-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk katrol yang jenis ini banyak. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 katrol. Yang 2 ini tetap, yang 2 di bawahnya ikut bergerak ya. Jadi ini untuk menghitung keuntungan mekanisnya dilihat dari jumlah talinya. Ini 1, ini tali yang kedua, ini tali yang ketiga, dan ini tali yang keempat. Sehingga KM-nya ini adalah 4. KM-nya gaya beban dibagi gaya kuasa FB per FK. Ini KM-nya 4. Jadi menghitung jumlah talinya. Jadi apabila bebannya 2000, maka gayanya cukup dengan 500 saja. Jika bebannya 2000 Newton, maka gayanya cukup 500 Newton. Selanjutnya adalah roda berporos. Contoh roda berporos adalah roda gigi pada sepeda motor, pada sepeda, pada pesawat sederhana. Jenis roda berporos yaitu kursi roda, mobil, dan sepatu roda, dan yang lain-lain yang ada rodanya ya. Ini adalah contoh roda berporos. Berikutnya adalah bidang miring. Contoh bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan pada bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Pada skrup ini kita lihat ini ulirannya itu miring ya, miring sehingga ini masuk kepada bidang miring. Nah, contoh ini misalnya ada sebuah mobil truk, ini mau mengangkat barang tapi menggunakan bidang miring. Ini bidang miringnya, panjang L adalah panjang bidang miringnya, H ketinggiannya dengan truk, kemudian F gaya dorongnya, FY bebannya. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka FB per FK sama dengan L per H. FB per FK sama dengan L per H. Atau kalau dibuat rumusannya adalah FK dikali L sama dengan FB dikali H. Ada juga yang L ini menggantinya dengan S, jadi F dikali S, FB itu beban atau W, jadi Fs kali sama dengan W kali H. W sama dengan FB, S sama dengan L ya, jadi sama saja nih, mau pakai yang mana saja terserah bebas. Contoh, seorang pedagang akan menaikkan barang yang baru saja dibelinya menuju ketinggian 1,5 meter dari tanah. Untuk mempermudah memindahkan barang seberat 900 Newton, ia menggunakan bidang miring licin sepanjang 4,5 meter. Hitunglah gaya dorong minimum yang diperlukan
untuk menaikkan barang tersebut. Nah, jadi bebannya 900 Newton didorong nih sama orang naik ke sini dengan panjang bidang miringnya sepanjang 4,5 meter dengan ketinggiannya 1,5 meter. Jawab. Diketahui L adalah panjang lintasan, berarti yang ini 4,5 meter. Kemudian W bebannya yang ini berarti 900 Newton. Kemudian H ketinggian 1,5 meter. Ditanya F, berapa orang ini memerlukan gaya dorong supaya bisa naik ke sini bebannya? F-nya berapa? Jawab, W per F sama dengan L per H. WF kali L sama dengan W kali H. Maka F sama dengan W kali H, L-nya turun ke bawah sini ya. W kali H per L. F sama dengan W-nya 900, H-nya 1,5, L-nya 4,5 meter. Jawabannya adalah 300 Newton. Jadi orang ini memerlukan gaya 300 Newton agar bebannya bisa terangkat ke sini. Kalau dihitung keuntungan mekanisnya 900 dibagi 300 sama dengan 3. Jadi keuntungan mekanisnya menggunakan bidang miring ini, yang ini adalah 3. Atau 4,5 L dibagi H 1,5 sama dengan 3 juga. Itu keuntungan mekanisnya. Lanjut, pesawat sederhana yang keempat yaitu pengungkit. Contohnya gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset. Nah, ini semuanya adalah pengungkit. Nah, kalau kita lihat gambar pengungkit seperti ini, ada gaya, ada beban di sini, atau ya beban atau W juga bisa, ada gayanya di sini. Maka lengannya ini lengan beban, yang ke sini lengan kuasa, di tengah-tengah adalah tumpuan. Jadi ada 4 ya, ada beban, lengan beban, kuasa, lengan kuasa. Sehingga kalau dihitung secara matematis rumusnya adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Gaya beban dikali lengan beban, gaya kuasa dikali lengan kuasa. Sama saja dengan kalau B-nya kita sebut W, gaya berat, LB lengan beban. Ini beban kali lengan beban. FK-nya kita sebut dengan F saja, gaya dikali LK lengan kuasa. Beban kali lengan beban, gaya kali lengan kuasa. Ini sama mau yang ini sama bebas, terserah yang mana saja. Keuntungan mekanisnya FB dibagi FK atau LK dibagi LB. Itu adalah keuntungan mekanisnya. Lanjut contoh, sebuah batu yang beratnya 500 Newton dipindahkan menggunakan sebuah tuas dengan gaya 200 Newton bila dengan kuasa 50 cm. Hitunglah A. Jarak antara beban ke titik tumpu tuas. B. Keuntungan mekanis yang diperoleh. Jawab. Yang pertama diketahui W, beratnya ini 500 Newton. W atau beban ya, FB lah sama. Kemudian F gaya atau FK ini sama 200 Newton F-nya. Kemudian LK lengan kuasa, di sini disebutkan sudah lengan kuasa 50 cm sama dengan 0,5 meter. Jadi 50 cm kita ubah menjadi meter, 0,5 meter. Ditanya A yaitu lengan beban, yang B berapakah lengan bebannya, A dan B berapakah keuntungan mekanisnya. Jawab. Yang pertama, jarak antara beban dengan titik tumpu adalah lengan beban. Rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. LB sama dengan F kali LK, W-nya pindah ke bawah ke sini. Jadi ini hasilnya. F kali LK dibagi W. LB sama dengan F-nya 200 Newton, LK-nya 0,5 dibagi 500. Hasilnya adalah LB 0,2 meter. Lengan bebannya 0,2 meter. Berapakah keuntungan mekanisnya? Jawaban yang B. KM sama dengan W per F. W-nya 500, F-nya 200. Sama dengan 5 per 2, yaitu 2,5. Jadi keuntungan mekanisnya 2,5. B
Berikutnya, ayo kita pikirkan. Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Benny berarti masih seorang anak, ayahnya tentu saja sudah lebih besar. Ketika tumpuannya berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya karena Benny lebih kecil daripada ayahnya. Bagaimanakah caranya agar Benny dan ayahnya dapat berjungkat-jungkit? Jadi supaya terjadi jungkat-jungkit, tidak kalah berat ya dengan ayahnya. Coba kalian pikirkan bagaimana caranya. Caranya adalah, nah kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ini kita anggap sebagai Benny, ini kita anggap sebagai ayahnya. Benny sebagai gaya bebannya, ayahnya sebagai gaya kuasanya. Coba apa yang dapat kalian lihat di sini? Ini lengan bebannya sepanjang 1, 2, 3, 4 blok, dan ini lengan kuasanya. Ada di mana gaya lengan kuasa, gaya kuasa pada ayahnya Benny? Berarti di sini ayahnya Benny ya. Ini berarti 1, 2 blok. Nah, agar terjadi jungkat-jungkit, maka ayahnya Benny harus berada di sini. Benny-nya di ujung sebelah kanan 4 blok, ini 2 blok. Nah, ini baru akan terjadi jungkat-jungkit. Kalau sama-sama ada di sini, maka Benny-nya pasti kalah karena beratnya ayahnya tentu lebih berat daripada Benny, gitu ya. Itu untuk yang pertanyaan ini. Lanjut, berikutnya adalah jenis-jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu lengan kuasa dan lengan beban. Yang pertama, jenis pengungkit jenis pertama. Nah, contohnya ini adalah gunting. Gunting ini adalah jenis pengungkit jenis pertama karena titik tumpunya di tengah, ya, tumpuannya di tengah, kemudian bebannya di ujung, dan sebelah kiri adalah adalah kuasanya. Jadi seperti ini di tengah titik tumpuannya. Jadi untuk benda-benda atau alat-alat yang memiliki seperti ini, tumpuannya di tengah, maka masuk kepada jenis pengungkit jenis pertama. Apalagi selain gunting yang jenis pertama, selain gunting, bisa kalian pikirkan yang termasuk jenis pertama. Berikutnya jenis kedua. Nah, apa yang jenis kedua ini? Contohnya ini adalah pembuka botol. Bagaimana itu bisa? Yaitu tumpuannya ada di ujung, bebannya di tengah, dan kuasanya ada di belakang. Jadi yang tumpuannya di ujung, bebannya di tengah adalah jenis pengungkit jenis kedua. Yang ketiga, jenis ketiga adalah pinset, ya. Pinset ini tumpuannya di ujung sini, bebannya di ujung, tumpuan dan beban ada di ujung-ujung, dan gayanya ada di tengah-tengah. Nah, berarti yang gayanya di tengah-tengah adalah jenis pengungkit jenis ketiga. Jadi harus dapat kalian bedakan jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis pertama tumpuannya di tengah-tengah, jenis kedua gayanya di ujung, tumpuannya di ujung, bebannya di tengah. Jenis ketiga tumpuannya di ujung, bebannya di ujung, gayanya di tengah. Nah, ini harus kalian hafalkan agar kalian menjadi tahu alat-alat apa lagi yang termasuk jenis-jenis pengungkit ini. Nah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh seorang yang sedang main badminton, kepalanya mendengak seperti ini, merupakan aplikasi dari pengungkit jenis ke-1 karena tumpuannya di tengah, bebannya di ujung, gayanya juga di ujung. Kemudian tangannya memegang raket. Raket ini berarti jenis ketiga karena bebannya di ujung, di tangan ini, tumpuannya di ujung, di daerah sini, dan gayanya di tengah di sini. Kemudian kakinya jinjit begini adalah aplikasi daripada pengungkit jenis kedua. Karena gayanya di ujung sini, bebannya di tengah sini, tumpuannya di ujung kaki. Nah, seperti itu.
Tugas yang ketiga, kerjakan latihan soal uji kompetensi di buku paket halaman 99, pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Demikian pelajaran IPA untuk bab yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.